Halo Sobat Lavender, dimanapun kalian berada, pagi, siang, sore, malam, kalian menonton Lavender Channel kali ini. Jumpa lagi bersama saya dengan Kak Wim, pengajar ekonomi, di part kedua dari bab ilmu ekonomi konsep dasar. Bagi teman-teman yang belum menonton part yang pertama, silakan nonton dulu ya di part yang sebelumnya, supaya nanti pemahaman materi konsep bab tentang konsep ilmu dasar ilmu ekonomi itu bisa secara utuh dari awal sampai dengan saat ini, yaitu masuk ke part kedua. Sebelumnya, terakhir waktu di part pertama tadi itu membahas tentang tindakan ekonomi. Nah, di part kedua ini kita akan mulai masuk ke materi yaitu metode ilmu ekonomi. Nah, di ilmu ekonomi itu berbagai macam jenis metode. Nah, kita rangkum menjadi beberapa. Yang pertama ada istilah yang disebut dengan normative economics atau policy economics analis. Nah, itu pengertiannya apa, Kak Wim? Normative economics atau policy economic analysis, yaitu menganalisa outcome dari pelaku ekonomi, mengevaluasi baik buruknya, dampaknya, dan menggambarkan tindakan yang relevan. Itu kalau normatif ekonomi. Yang kedua, ada normatif pasangannya. Ada yang disebut dengan positif economics. Pendekatan ilmu ekonomi yang berusaha memahami perilaku dan operasi sistem tanpa membuat penilaian. Ekonomi positif menggambarkan apa yang ada dan bagaimana kerjanya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau normatif ekonomi itu bersifat teori atau pengandaian, itu normatif economics. Belum terbukti hasilnya, karena baru pengandaian, baru secara analisa sementara, bersifat subjektif. Kalau positif ekonomi itu kebalikannya, yang tadi bersifat subjektif, di normatif ini bersifat objektif, sudah terbukti. Contohnya gimana, Kak? Contohnya gini, misalnya ada seorang ekonom atau seorang pengamat ilmu ekonomi ngeluarin statement, wah seharusnya kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak menaikkan pajak, mungkin akan berdampak daya beli masyarakat tetap naik, tidak mengalami penurunan. Kata kuncinya ada statement seharusnya, seandainya. Nah, itu kategori yang disebut dengan normatif economics. Tapi kalau positif economics itu terbukti. Contohnya gimana? Seorang pengamat ekonom atau seorang analis ekonom ngeluarin statement, dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini berimbas kepada kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, itu contoh positif economics. Simpelnya, tidak ada kata pengandaian seperti seharusnya, seandainya. Kalau ada kata kunci seharusnya, seandainya, itu berarti kategori normatif economics. Nah, metode selanjutnya yaitu ada empirical economics. Tapi sebelum masuk empirical economics, positive economics itu terbagi lagi. Ada yang disebut dengan ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Bedanya apa? Kalau ilmu ekonomi deskriptif, yaitu penyusunan data yang menggambarkan fenomena dan fakta. Itu kalau deskriptif. Kalau teori ekonomi, pernyataan atau seperangkat pernyataan yang terkait tentang sebab akibat aksi reaksi. Alias kalau teori ekonomi itu seperti komentar. Belum tentu terbukti validasinya. Atau bisa juga terbukti validasinya. Itu kalau teori ekonomi, pernyataan. Kalau ilmu ekonomi deskriptif, itu data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, itu bagian dari pendekatan positif economics. Nah, tadi yang pertama normatif, yang kedua positif. Nah, yang ketiga kita masuk ke empirical economics. Yaitu apa? Proses pengumpulan dan penggunaan data untuk menguji teori ekonomi. Contoh, misalnya ada seorang pengamat bilang, seandainya kalau pemerintah nggak naikin pajak atau nggak naikin harga BBM, ini menyebabkan harga sembako nggak naik. Dicek nih. Ketika ada proses pengecekan, pengumpulan data di lapangan, dan terbukti, nah aktivitas itu atau metode itu dalam ilmu ekonomi disebut dengan
empirical economics. Oke, nah itu adalah metode ilmu ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas yaitu terkait faktor produksi dan nilai guna atau utility. Kalau tadi teman-teman sempat lihat penjelasan saya di part 1, kita membahas terkait aktivitas pelaku ekonomi, atau lebih tepatnya di sub materi di slide presentasi tentang inti masalah ekonomi modern sama inti masalah ekonomi klasik. Di mana inti masalah ekonomi klasik diungkapkan oleh Adam Smith, ada aktivitas produksi, distribusi, sama konsumsi. Sedikit mereview, di mana produksi menambah nilai guna, konsumsi mengurangi nilai guna, distribusi penggunaan nilai guna tepat sasaran. Nah, ada kata kunci apa? Nilai guna atau utility. Nah, di sini kita bahas nih teman-teman. Tadi ada aktivitas produksi yang diungkapkan oleh Adam Smith. Produksi tadi menambah nilai guna. Ternyata ada faktor-faktornya atau jenis resource-nya. Nah, faktor produksi atau bahasa dasarnya itu terbagi menjadi beberapa. Ada faktor produksi alami atau asli, dan yang kedua ada faktor produksi turunan. Yang disebut dengan faktor produksi asli atau alami itu sudah ada atau secara alamiah atau natural. Contohnya apa, Kak? Contoh kategori faktor produksi asli atau alami, yaitu tanah atau alam. Yang kedua, tenaga kerja atau sumber daya manusia. Ketika individu atau rumah tangga menggunakan tanah atau alam, itu ada basis jasanya, yaitu dalam bentuk sewa. Kalau tenaga kerja atau sumber daya manusia, itu basis jasanya apa? Gaji atau salary, gaji atau salary, dan upah atau wage. Nah, itu faktor produksi asli atau alami. Yang kedua, faktor produksi turunan. Meliputi apa aja, Kak? Pertama, modal. Dan yang kedua, skill atau entrepreneur. Modal, basis jasanya yaitu bunga, interest. Skill atau kewirausahaan, itu basis jasanya laba atau profit. Nah, penjelasan faktor produksi ini, kita akan jelaskan lebih lanjut di konsep circular flow diagram di slide selanjutnya. Nah, tadi sebelumnya saya telah menjelaskan nilai guna atau utility. Nah, ternyata menurut Adam Smith, nilai guna atau utility itu dibagi lagi. Ada pertama yang disebut dengan form utility, kegunaan bentuk. Artinya apa? Nih barang akan berguna jika dia berubah bentuk. Contoh, tadi di part yang pertama saya telah menjelaskan semen. Berawal dari batu kapur menjadi semen, berubah lagi dipakai menjadi bahan bangunan. Nah, berarti semen di sini telah mengalami form utility. Yang kedua, place utility. Contohnya apa, Kak? Contoh misalnya batu kali, ada di pinggir kali, terus dibawa pakai truk ke toko bangunan, bernilai guna. Berarti ketika terjadi proses pindah lokasi, itulah yang disebut dengan place utility. Yang ketiga, ada yang disebut dengan time utility, kegunaan waktu. Artinya apa? Barang ini berguna jika dipakai di waktu yang tepat. Contoh, misalnya saat ini di lokasi kalian sedang musim hujan. Berarti benda apa yang kategori time utility? Oh, karena musim hujan, Kak. Berarti payung, jas hujan dipakai saat musim hujan. Atau payung, Kak, di rumah saya lagi musim kemarau. Berarti payung bisa dipakai ketika musim kemarau. Buat apa? Menghalau panasnya sinar matahari. Nah, berarti dipakai di waktu yang tepat. Disebut dengan time utility. Yang ketiga, yang keempat, ownership utility. Ini barang akan berguna dipakai atau dimiliki oleh orang yang tepat.